Aku tak pernah menyangka bahwa lelaki yang menumpang di rumah kontrakanku itu akan mengubah seluruh hidupku. Semuanya bermula dari niat sederhana menolong seseorang yang sedang kesulitan. Tapi siapa sangka, justru dari situlah hatiku mulai diuji. Antara kesetiaan pada suami yang mulai dingin, dan perhatian hangat dari seorang pria asing yang perlahan membuatku merasa hidup kembali. Kini, aku hanya bisa bertanya pada diriku sendiri, apakah aku sedang berbuat dosa, atau sekadar ingin kembali dicintai. Hujan turun deras sore itu. Aku masih di dapur, menyiapkan teh untuk suamiku yang tak juga pulang sejak siang. Seperti biasa, rumah ini terasa dingin dan sepi. Anakku sudah tertidur, dan hanya suara hujan di atap seng yang menemaniku. Saat itulah, terdengar ketukan di pintu depan, pelan tapi pasti, seperti seseorang yang ragu untuk masuk. Ketika kubuka pintu, di sanalah dia berdiri, lelaki asing dengan wajah lelah dan pakaian basah kuyup. Ia memperkenalkan diri sebagai Dimas, karyawan baru di pabrik dekat rumah yang belum menemukan tempat tinggal. Dengan nada sopan ia bertanya, apakah ada kamar kontrakan kosong? Awalnya aku ragu, tapi rasa iba menutupi segalanya. Aku menunjuk kamar belakang, yang dulu ditempati adikku sebelum menikah. Sejak malam itu, Dimas resmi tinggal di rumah kontrakanku. Hari-hariku perlahan berubah. Ia selalu menyapa setiap pagi dengan senyum ramah dan membawa roti hangat dari warung. Aku yang biasanya tak peduli dengan hal kecil, entah kenapa mulai menanti suara langkahnya setiap pagi. Ada sesuatu yang berbeda, bukan cinta, mungkin hanya perhatian yang lama tak kudapatkan dari suamiku. Suamiku sendiri, Arman, kian jarang pulang. Alasannya selalu sama, kerja lembur, proyek baru, rapat mendadak. Tapi hatiku tahu, bukan itu penyebabnya. Ada jarak di antara kami yang kian lebar. Dulu ia selalu pulang membawa cerita, kini ia hanya membawa diam dan bau parfum asing yang tak kukenal. Aku menahan semua prasangka, memilih bungkam, sampai aku menyadari bahwa diam pun menyakitkan. Suatu sore, listrik mati. Hujan turun lagi. Aku duduk di ruang tamu dengan lilin kecil di meja. Tiba-tiba Dimas keluar dari kamarnya, membawa gitar dan tersenyum canggung. "Boleh saya temani, Bu? Biar nggak terlalu sepi," katanya. Suaranya dalam, tenang, seperti menenangkan badai di dadaku. Aku mengangguk, mencoba tampak biasa. Tapi saat ia mulai memetik senar gitar dan menyanyikan lagu lawas yang dulu sering dinyanyikan suamiku, dadaku sesak. Ada sesuatu yang bergemuruh di sana, campuran rindu dan salah. Malam itu aku tak bisa tidur. Suara gitar itu masih bergema di kepalaku, bersama tatapan hangat Dimas yang sulit kuartikan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa diperhatikan, didengar, dan dihargai. Tapi di saat yang sama, aku tahu, aku sedang berjalan di tepi jurang yang berbahaya. Dan mungkin, langkah pertamaku sudah terlanjur melangkah ke sana. Sudah seminggu Dimas tinggal di rumah kontrakanku. Awalnya aku canggung, tapi entah sejak kapan kehadirannya seperti menjadi bagian dari keseharian kami. Ia selalu bangun lebih pagi dari siapapun, menyapu halaman sebelum berangkat kerja, dan sesekali membeli sarapan untukku dan anakku, Aira. Setiap kali ia menyodorkan kantung berisi roti hangat sambil tersenyum, ada rasa aneh yang sulit kujelaskan, bukan bahagia, tapi seperti diingatkan bagaimana rasanya diperhatikan. Aku masih ingat pagi itu, ketika aku menjemur pakaian dan Dimas tiba-tiba datang membawa kursi kecil. "Biar nggak pegal, Bu Mira duduk dulu. Biar saya bantu bentangkan," katanya ringan. Aku sempat menolak, tapi ia sudah lebih dulu mengambil jemuran dari tanganku. Tangannya cepat, wajahnya tenang, dan ada ketulusan di matanya. Aku tertegun. Begitu sederhana, tapi ada sesuatu yang hangat mengalir di dadaku, rasa yang dulu pernah kurasakan, bertahun-tahun lalu, sebelum Arman berubah. Sore harinya, aku menyiapkan makan malam. Dimas mengetuk pintu dapur, membawa setangkai bunga kertas dari halaman. "Buat hias meja makan," ujarnya malu-malu. Aku tersenyum,
tapi jantungku berdegup cepat tanpa alasan. Ia lalu duduk di kursi teras, mengelap sepatunya yang basah. Di balik tirai dapur, aku sempat memperhatikannya diam-diam. Hujan turun pelan, sinar lampu temaram jatuh di wajahnya, dan entah kenapa, saat itu aku merasa rumah ini tidak lagi terasa sepi. Namun malamnya, Arman pulang. Bau parfum wanita asing kembali tercium dari bajunya. Ia melewati meja makan tanpa menoleh, tanpa bertanya aku sudah makan atau belum. Aku duduk diam, menatap punggungnya yang dingin seperti tembok. Saat itu aku sadar, perhatianku pada Dimas bukan karena aku mencari cinta baru, tapi karena aku rindu menjadi seseorang yang dianggap penting. Rindu disapa, rindu didengar. Tapi rasa rindu itu kini mulai tumbuh menjadi sesuatu yang menakutkan. Beberapa hari kemudian, aku mendengar suara tawa Dimas dan Aira di halaman. Mereka bermain bola, dan Aira tertawa keras, tawa yang sudah lama tak kudengar sejak ayahnya jarang di rumah. Saat kulihat Dimas menggendong Aira sambil berlari kecil, hatiku terasa hangat sekaligus nyeri. Aku ingin marah, tapi pada siapa? Pada Dimas yang membuat anakku bahagia? Atau pada Arman yang membuatku mencari kebahagiaan di luar rumah? Malam itu aku menatap langit-langit kamar, sementara Arman tertidur membelakangiku. Suara tawa Dimas dan Aira masih terngiang di telingaku. Untuk pertama kalinya, aku berdoa dengan air mata mengalir di pipi. Ya Tuhan, tolong hentikan rasa ini sebelum semuanya menjadi salah. Tapi entah kenapa, dalam hatiku yang paling dalam, aku tahu, doa itu mungkin sudah terlambat. Karena sejak malam itu, semuanya mulai berubah. Arman semakin jarang pulang, dan kalaupun pulang, hanya membawa dingin dan diam. Teleponnya selalu sibuk, pesannya singkat, dan setiap kali kutanya, jawabannya hanya satu, capek. Jangan tanya macam-macam. Aku mencoba bersabar, seperti istri-istri lain yang percaya pada suaminya. Tapi sabar juga punya batas. Suatu malam, saat Arman mandi, ponselnya berdering di meja. Bukan suara biasa, nada pesan yang tak pernah kudengar sebelumnya. Dengan tangan gemetar, aku membuka layar itu. Satu pesan muncul di sana. Aku rindu wangi kemejamu, Mas. Jangan lupa janji kita minggu depan. Seketika dunia berhenti. Nafasku terasa sesak, dan air mata menetes tanpa izin. Malam itu aku tak menegurnya. Aku hanya memandangi punggungnya yang tertidur di sebelahku, merasa asing seperti melihat orang lain. Lalu aku keluar pelan, menuju dapur, menyalakan lampu kecil. Di sana, di meja makan, aku melihat bunga kertas yang dulu Dimas berikan masih tergantung di vas kaca. Sederhana, tapi entah kenapa, hanya itu yang membuatku merasa masih hidup. Pagi harinya, Dimas mengetuk pintu dapur sambil membawa 2 gelas kopi. Saya buatkan, Bu, biar semangat. Senyum itu, tulus, tenang, tanpa pamrih, membuat dinding yang kubangun semalam runtuh begitu saja. Aku ingin menolak, tapi suaraku tak keluar. Aku hanya duduk di kursi, memandangi uap kopi yang menari di udara, dan dalam diam, aku menangis. Dimas tak bertanya apapun. Ia hanya duduk di seberang, menatapku dengan mata yang seperti tahu segalanya tanpa perlu kata. Hari-hari berikutnya, Arman semakin jauh. Ia tak lagi memberi kabar. Nomor teleponnya sering tak aktif. Saat kutanya ke kantornya, mereka bilang ia sudah lama tak masuk kerja. Aku terpaku di depan pintu, tak tahu harus marah atau takut. Dimas yang menemukan aku menangis sore itu hanya berucap pelan, kadang, yang pergi bukan karena tak cinta, Bu, tapi karena sudah tak tahu bagaimana cara mencintai. Kalimat itu menghujam dadaku, lebih dalam dari apapun. Malam itu, untuk pertama kalinya aku tak takut pada sepi. Aku hanya takut pada perasaan yang kini tumbuh di hatiku, pada sosok lelaki yang bukan suamiku, tapi selalu ada ketika aku kehilangan segalanya. Dan aku tahu, jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat, seseorang pasti akan terluka. Tapi yang tak kusangka, luka itu justru mulai tumbuh dari dalam diriku sendiri. Setiap hari, aku berusaha menahan diri, menjaga jarak,
tapi semakin kutahan, semakin aku ingin dekat. Ada sesuatu pada Dimas yang sulit kujelaskan, ketenangan, kesabaran, dan caranya menatap seolah-olah aku masih pantas disayangi. Pagi itu, aku sedang menyapu halaman ketika Dimas keluar dengan kemeja putih yang baru disetrika. Ia tersenyum sambil memuji, "Rumah ini jadi terasa hidup, Bu. Setiap pagi selalu wangi." Aku menunduk, pura-pura sibuk, tapi pipiku terasa panas. Belum sempat kujawab, Aira keluar memeluk Dimas sambil tertawa, "Om Dimas, ayo main lagi sore nanti." Dan di momen itu, aku melihat sesuatu yang tak seharusnya kulihat, bayangan kebersamaan yang bukan milik kami. Sebuah kehangatan yang asing tapi sangat kurindukan. Hari-hari berikutnya terasa seperti ujian. Arman belum pulang juga, sementara Dimas semakin sering membantu. Ia memperbaiki atap bocor, menyalakan motor yang mogok, bahkan mengantar Aira ke sekolah. Aku tahu semua itu wajar, tapi hatiku tak lagi wajar. Setiap kali ia lewat di depanku, ada desir halus di dada yang tak bisa kutolak. Aku merasa bersalah, tapi di sisi lain, aku seperti menemukan diriku yang lama hilang. Suatu sore, hujan turun deras. Aku dan Dimas terjebak di teras karena petir yang tiba-tiba menyambar. Aku mencoba bersikap biasa, tapi angin membawa dingin yang membuatku menggigil. Tanpa berpikir, Dimas melepas jaketnya dan menyampirkannya di pundakku. Sentuhan lembut itu membuat waktu seakan berhenti. Suara hujan mengisi sela di antara kami, dan untuk sesaat, aku ingin percaya bahwa aku berhak merasakan kenyamanan ini. Tapi rasa bersalah segera menamparku, aku menjauh, menunduk, pura-pura sibuk mencari jemuran yang belum kuangkat. Malam itu, aku tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan senyum Dimas muncul di benakku, senyum yang menenangkan sekaligus menakutkan. Aku tahu aku harus menjaga jarak, tapi bagaimana caranya menjauh dari seseorang yang membuat rumah ini kembali terasa hidup? Di kamar, suara hujan perlahan reda, dan entah kenapa aku merasa sunyi sekali tanpa suaranya. Pagi berikutnya, aku menemukan secarik kertas di depan pintu dapur. Tulisan tangan itu milik Dimas. "Terima kasih, Bu Mira. Rumah ini bukan sekadar tempat tinggal buat saya, tapi juga tempat saya belajar tentang arti ketulusan." Aku menggenggam kertas itu erat, dada terasa hangat sekaligus perih. Di saat yang sama, langkah Arman terdengar di luar, pulang tanpa kabar setelah berminggu-minggu. Dan dalam sekejap, aku tahu, badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Arman berdiri di depan pintu, basah kuyup, dengan wajah yang sulit terbaca. Aku ingin marah, ingin menuntut penjelasan atas semua diam dan kebohongan itu, tapi lidahku keluh. Ia hanya menatapku sekilas, lalu masuk tanpa sepatah kata pun. Bau parfum asing yang samar masih tercium, tapi kini bercampur dengan aroma hujan dan debu perjalanan. "Ada yang numpang di sini." Suaranya datar, dingin. Aku menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Namanya Dimas, anak pabrik. Dia cuma kontrak di kamar belakang. Arman hanya mengangguk singkat, tapi matanya menelusuri setiap sudut rumah seakan mencari sesuatu atau seseorang. Aku merasa jantungku berdetak terlalu keras. Dimas yang mendengar suara di ruang tamu pun keluar, menyapa sopan. Dan saat kedua mata itu bertemu, udara di antara mereka seperti membeku. Sore itu hujan turun deras lagi. Arman duduk di teras, menatap keluar dengan pandangan kosong, sementara aku menyiapkan teh. Dimas pamit pergi ke warung, dan aku bisa merasakan tatapan Arman yang mengekorku setiap kali aku berjalan. "Kamu kelihatan dekat sama anak itu," katanya pelan, nyaris tanpa emosi. Aku terdiam, mencoba mencari kata. Tapi sebelum aku sempat menjelaskan, ia menatapku tajam dan menambahkan, "Jaga sikap, Mira. Aku nggak mau dengar omongan orang." Kata-kata itu menusukku. Omongan orang. Jadi selama ini, ia tak peduli aku kesepian, hanya takut pada pandangan tetangga. Malamnya, aku duduk di dapur sambil menatap secarik kertas dari Dimas yang masih kusimpan di saku.
Aku tahu Arman tak sepenuhnya salah, mungkin memang aku terlalu dekat, terlalu nyaman. Tapi apa salahnya berterima kasih pada seseorang yang hadir di saat aku hampir hancur. Air mataku jatuh tanpa suara. Di kamar, Arman tertidur membelakangiku seperti biasa. Aku menatap punggungnya, lalu menunduk, menyadari satu hal, jarak di antara kami tak lagi diukur oleh meter, tapi oleh rasa yang sudah lama mati. Keesokan paginya, aku melihat Dimas di halaman, sedang menjemur bajunya. Kami tak bicara banyak, hanya bertukar pandang singkat di antara embun dan sisa hujan. Tatapan itu, singkat tapi penuh makna, seolah kami berdua tahu, mulai hari itu, kami harus menjaga jarak. Tapi semakin aku mencoba menunduk, semakin sulit rasanya berpura-pura tak peduli. Tatapan itu, di tengah udara lembab dan aroma tanah basah, justru menyalakan sesuatu yang selama ini kupendam, rasa rindu untuk dicintai tanpa syarat. Dan entah kenapa, hujan yang turun pagi itu terasa berbeda, lebih sunyi, tapi juga lebih jujur. Seakan langit pun tahu, ada dua hati di bawah atap yang sama, sedang berusaha keras untuk tidak saling jatuh. Tapi sekeras apapun aku mencoba menolak perasaan itu, hidup malah menuntunku ke arah yang lebih rumit. Hujan belum juga reda, dan di tengah suara gemericik air, aku mendengar nada dering dari kamar ponsel Arman yang tertinggal di meja. Awalnya aku tak berniat menyentuhnya. Tapi saat layar menyala, sebuah nama yang asing terpampang jelas, sayang, kantor proyek. Jantungku berdegup kencang, jemariku bergetar ketika aku membuka pesan itu, dan seketika dunia berhenti berputar. Mas, aku kangen. Jangan lupa bawa shawl biru yang aku titip di mobil ya. Aku pengen pakai lagi pas jalan bareng kamu nanti. Aku memandangi layar itu lama. Antara marah, kecewa, dan hancur. Ternyata bukan aku yang gila karena curiga, memang ada perempuan lain di balik semua kebohongan itu. Air mataku jatuh, bercampur dengan suara hujan di luar. Saat itu Dimas muncul di depan dapur, basah kuyup, membawa payung. Bu, saya tadi beli beras, ucapnya pelan. Tapi ketika ia melihat wajahku, ia langsung tahu ada sesuatu yang salah. Aku tak bisa menahan tangis. Aku duduk di kursi, menutupi wajah dengan tangan, sementara Dimas berdiri di ambang pintu tanpa tahu harus berbuat apa. Dia selingkuh. Mas Dimas, suaraku parau, hampir tak terdengar. Dimas menatapku lama, lalu mendekat perlahan. Ia tak berkata apapun, hanya menatap dengan mata yang penuh empati. Saya tahu rasanya dikhianati, katanya akhirnya. Tapi jangan biarkan luka dari orang lain bikin ibu kehilangan diri sendiri. Kalimat itu menembus pertahananku. Aku menangis lagi, lebih keras, tapi tangisan itu terasa melegakan. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang mau mendengar tanpa menghakimi. Malam itu Arman pulang. Aku tak berani menatapnya, tapi di dalam diriku, sesuatu sudah retak. Tak ada amarah, tak ada bentakan. Hanya hening panjang yang lebih menyakitkan dari pertengkaran manapun. Saat ia tidur, aku kembali melihat ponselnya, bukan untuk mencari bukti, tapi untuk memastikan bahwa aku tidak bermimpi. Dan benar, semua pesan itu nyata. Ia tak lagi mencintaiku. Sementara, dari kamar belakang, terdengar suara gitar Dimas. Lembut, tenang, mengisi kekosongan di hati yang mulai hampa. Aku menutup mata, membiarkan air mata jatuh satu persatu. Di luar, hujan akhirnya berhenti, tapi di dalam hatiku, badai baru saja dimulai. Badai di luar memang sudah berhenti, tapi di dalam hatiku, badai itu belum juga reda. Malam itu aku duduk di tepi ranjang, memandangi punggung Arman yang tidur pulas, seolah tak pernah berbuat salah. Tanganku bergetar menahan marah, tapi lidahku keluh. Aku ingin berteriak, ingin bertanya kenapa, tapi aku tahu, jawaban yang akan kudapat hanya akan lebih melukai. Pagi harinya, suasana rumah terasa dingin. Arman pergi tanpa berpamitan, meninggalkan secangkir kopi yang belum disentuh di meja makan. Aku menatapnya lama, kopi yang pahit itu seperti mencerminkan hatiku sendiri.
Saat aku hendak beranjak ke dapur, Dimas muncul dari halaman, membawa seikat daun singkong dan senyum yang hangat. "Boleh saya bantu masak, Bu? Saya kangen masakan sayur asem buatan Ibu," katanya ringan, berusaha mencairkan suasana. Aku tersenyum tipis, menunduk agar air mata tak terlihat. "Boleh," jawabku pelan. Dan entah bagaimana, kehadirannya hari itu terasa seperti pelukan yang tak terucap. Kami memasak bersama dalam diam, hanya suara air mendidih dan panci yang bergemerincing. Sesekali Dimas bercerita ringan tentang ibunya di kampung, dan aku mendengarkan sambil menahan perasaan yang makin sulit kuatur. Ada ketenangan aneh di dekatnya, seperti rasa damai yang lama hilang. Menjelang sore, hujan kembali turun. Aku berdiri di jendela, menatap titik-titik air di kaca yang berjatuhan tanpa arah. Dimas datang membawa payung kecil, berdiri tak jauh di belakangku. "Kadang hujan memang kejam, ya, Bu," katanya pelan. Dia turun seolah menenangkan, padahal diam-diam bikin kita ingin menangis. Aku menoleh, dan tatapan kami bertemu. Lama, sunyi, hanya suara hujan yang memisahkan. Ada sesuatu dalam pandangan itu, bukan sekadar iba, tapi pengertian yang dalam. Pengertian yang tak pernah kudapat dari Arman selama bertahun-tahun pernikahan kami. Aku buru-buru menunduk, berusaha menenangkan diri. "Terima kasih, Dimas, sudah selalu ada," ucapku lirih. Ia hanya mengangguk, lalu melangkah mundur. Tapi langkahnya terasa berat, seolah meninggalkan sesuatu yang tak semestinya tumbuh di antara kami. Saat pintu kamar Dimas tertutup, aku memejamkan mata dan menatap langit-langit yang redup. "Aku salah," bisikku pelan. "Tapi kenapa justru di dekat dia, aku merasa benar-benar hidup." Malam itu aku berdoa lagi, tapi kali ini doanya berbeda. Aku tak lagi meminta hujan berhenti, atau badai reda. Aku hanya memohon, semoga hatiku kuat menghadapi apapun yang akan datang. Karena aku tahu, jika perasaan ini terus tumbuh, cepat atau lambat ada cinta yang harus dikorbankan. Aku menatap langit-langit kamar yang gelap. Kata-kata doaku masih terngiang, tapi hati ini tak juga tenang. Angin malam masuk dari celah jendela, membawa suara rintik hujan yang menetes di genting. Entah kenapa, malam itu terasa berbeda. Terlalu sunyi, terlalu jujur. Aku baru saja memejamkan mata ketika samar-samar terdengar suara langkah di luar kamar. Awalnya kupikir itu Arman yang baru pulang, tapi langkah itu berhenti di depan pintu. Hening sejenak, lalu terdengar ketukan pelan. "Tok, tok, tok. Bu, maaf, saya ganggu." Suara Dimas, lembut, tapi mengguncang seluruh tubuhku. Aku berdiri, berusaha menyembunyikan degup jantung yang tiba-tiba berlari cepat. Kubuka pintu sedikit, dan di sana Dimas berdiri dengan wajah cemas. "Ada apa, Mas?" tanyaku pelan. Dia menunduk, memegang sapu tangan basah. Hujan deras, atap kamar saya bocor. Airnya menetes tepat di kasur. Saya takut listriknya kena. Aku menatapnya, bingung harus menjawab apa. Arman belum pulang, rumah terasa kosong. "Tidur saja di ruang tamu dulu, ya," kataku, berusaha tegas. Tapi saat melihat bajunya yang basah kuyup dan tubuhnya menggigil, hatiku bergetar lagi. "Atau, sini dulu, saya bantu keringkan." Aku menyiapkan handuk dan segelas teh hangat. Saat kuberikan, jari kami tak sengaja bersentuhan. Sekilas, tapi cukup membuat waktu berhenti. Tatapannya mencari-cari arti di wajahku, dan aku tahu, dalam diam kami berdua sedang berperang dengan diri sendiri. "Terima kasih, Bu," katanya, suaranya nyaris bergetar. Aku hanya mengangguk, menatap lantai. Tapi sebelum sempat aku beranjak, petir menyambar keras di luar, membuat lampu padam seketika. Suasana menjadi gelap total. Tanpa sadar, aku berlari kecil ke arahnya, mencari arah, mencari cahaya, atau mungkin mencari rasa aman yang sudah lama hilang. Aku bisa merasakan hangat tubuhnya di dekatku, aroma hujan yang menempel di kulitnya, dan detak jantungku yang berantakan. "Tenang, Bu, hujan pasti reda," ucapnya pelan,
tapi nadanya seolah memohon sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ketenangan. Aku menatapnya sekilas, lalu segera menjauh, menyalakan lilin di meja makan dengan tangan gemetar. Di bawah cahaya redup itu, bayangan kami menari di dinding dua manusia yang sama-sama terluka, sama-sama kehilangan arah, tapi justru saling menemukan ketenangan di tengah badai yang salah. Aku tahu malam itu tak akan kulupakan. Bukan karena sesuatu terjadi, tapi karena aku sadar perasaan ini sudah melampaui batas. Dan yang paling menakutkan bukan cinta yang datang, tapi kejujuran yang mulai tak bisa kutolak. Sejak malam itu, aku tak bisa lagi memandang Dimas seperti sebelumnya. Ada sesuatu di antara kami yang tak terucap, tapi terasa hidup setiap kali mata kami bertemu. Aku berusaha sibuk, menyibukkan diri dengan mencuci, memasak, mengurus anak, tapi di sela-sela itu, bayangan Dimas selalu muncul tanpa diundang. Hari itu Arman pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya tajam, seperti sedang mencari sesuatu. "Kamu sering di luar ya belakangan ini?" tanyanya sambil menaruh tas di kursi. Aku tertegun, pura-pura sibuk menyiapkan teh. "Enggak juga, cuma nyuci di belakang." Arman mengangguk singkat, tapi tatapannya berhenti pada arah kamar Dimas. Ada keheningan panjang yang terasa menusuk. Seolah tanpa kata, ia tahu ada sesuatu yang berubah di rumah ini. Sore itu, aku keluar membuang sampah dan melihat dua ibu tetangga berbisik di depan pagar. Tatapan mereka berubah begitu melihatku. Salah satunya tersenyum kaku, sementara yang lain cepat-cepat berpaling. Entah kenapa dadaku langsung sesak. Aku berjalan cepat masuk, menutup pintu, dan bersandar pada dinding. Apa mereka melihat sesuatu? Apa mereka mendengar sesuatu? Malamnya, saat semua terlelap, aku duduk di dapur dalam gelap. Dimas lewat, hendak mengambil air. Ia kaget melihatku, lalu tersenyum pelan. "Belum tidur, Bu?" Aku menatapnya lama. Kadang, yang berat itu bukan karena salah, tapi karena harus pura-pura tidak merasakan apa-apa, ucapku lirih. Dimas terdiam. Ia duduk di seberangku, menatap dengan mata yang tak berani terlalu lama, tapi juga tak mampu berpaling. "Saya juga ngerasa begitu, Bu," katanya akhirnya. Dan makin saya hindari, makin terasa nyata. Aku menutup wajah dengan tangan. Air mataku jatuh tanpa suara. "Jangan bilang begitu, Dimas. Aku sudah punya keluarga, aku seorang ibu." Ia mengangguk, matanya juga mulai basah. "Saya tahu, tapi perasaan kadang datang tanpa izin, Bu. Dan jujur, saya gak tahu harus lari kemana lagi." Malam itu aku menangis lama setelah Dimas pergi ke kamarnya. Suara jangkrik di luar terasa seperti bisikan dosa yang terus memanggil. Aku tahu, semuanya mulai terlihat, bukan hanya oleh orang-orang di luar sana, tapi oleh hati yang tak lagi bisa berpura-pura. Dan aku takut bukan hanya kehilangan Arman, tapi kehilangan diriku sendiri. Sejak malam itu, suasana rumah berubah. Arman jadi lebih pendiam, tapi tatapannya setiap kali melewati Dimas seperti bara yang siap menyala. Ia tidak bertanya apa-apa, tapi aku bisa merasakannya, dia tahu sesuatu. Suatu pagi, saat aku sedang menyapu halaman, Arman berdiri di ambang pintu sambil melipat tangan di dada. "Dia bantu kamu tiap hari sekarang?" tanyanya tiba-tiba, menatap ke arah Dimas yang sedang memperbaiki pagar. Aku tercekat. "Iya, cuma bantu-bantu biasa." "Biasa," ulangnya dingin. "Atau sudah jadi kebiasaan baru yang kamu butuhkan?" Aku terdiam. Kata-katanya seperti pisau yang menembus dada. Aku ingin menjelaskan, tapi suaraku tak keluar. Arman lalu berbalik dan masuk ke dalam rumah tanpa menoleh, meninggalkanku dengan rasa bersalah yang menyesakkan. Sejak saat itu, aku berusaha menjaga jarak dari Dimas. Setiap kali ia datang membawa hasil kebun, aku hanya mengucap terima kasih singkat dan cepat berlalu. Tapi semakin aku menjauh, semakin aku merasa kehilangan. Aku mulai rindu senyum hangatnya, rindu cara ia memanggilku dengan lembut, rindu ketenangan yang selalu ia bawa.
Rindu yang salah, tapi nyata. Suatu sore, aku melihat Dimas berdiri di pinggir sawah, menatap langit yang mulai oranye. Angin sore menerpa rambutnya, dan entah kenapa, langkahku berhenti. Aku ingin memanggilnya, tapi suara Arman dari belakang membuatku tersentak. Kalau kamu mau ikut dia, bilang saja, ucapnya tanpa ekspresi. Jangan pura-pura setia sementara hatimu sudah pergi. Aku membeku, mataku panas. Arman, kamu gak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Justru karena aku tahu, katanya pelan tapi tajam. Kamu gak butuh aku lagi, Mira. Yang kamu butuh cuma seseorang yang bikin kamu merasa dihargai. Setelah itu, ia berjalan pergi tanpa menoleh. Sementara aku berdiri mematung di tengah halaman, menahan air mata yang tak lagi bisa kutahan. Malamnya, aku duduk sendiri di ruang tamu, menatap foto keluarga kami yang tergantung di dinding. Di sana aku masih tersenyum, tapi mataku terasa asing. Aku sadar, kebahagiaan dalam bingkai itu sudah lama pudar dan aku sedang berusaha keras mempertahankannya, meski nyalanya hampir padam. Hujan turun lagi malam itu. Dan di luar sana, di bawah rintik air yang jatuh tanpa henti, aku bisa melihat bayangan Dimas lewat di depan rumah, memandang ke arah jendela dengan wajah sendu. Tapi aku tak keluar, tidak malam ini, karena aku tahu, satu langkah lagi dan semuanya akan benar-benar terbakar. Namun, ternyata diamku bukan berarti apapun bisa diselamatkan. Sejak malam itu, Arman semakin dingin. Ia jarang pulang tepat waktu, dan kalaupun di rumah, kami lebih banyak bicara dengan tatapan daripada kata. Suasana di antara kami seperti abu yang menutupi bara, tampak padam, tapi panasnya masih terasa. Beberapa hari kemudian, aku mendengar suara keras di luar. Arman dan Dimas sedang berdebat di halaman. Aku berlari keluar, panik. Aku cuma bantu, Pak, gak ada maksud apa-apa. Suara Dimas terdengar bergetar. Bantu. Arman mendorong dada Dimas dengan kasar. Aku gak butuh laki-laki lain bantu urus rumahku. Pergi dari sini sebelum aku benar-benar hilang sabar. Arman, cukup, teriakku, menahan tangis. Tapi suaraku justru membuatnya semakin murka. Ia menatapku dengan mata yang tajam, penuh luka dan kemarahan. Kamu membelanya di depan aku. Katanya perlahan, tapi nadanya menekan seperti bara yang siap meledak. Dimas menunduk, menahan diri. Saya gak mau ada masalah, Pak. Saya pergi. Ia melangkah cepat, meninggalkan halaman tanpa menoleh, sementara aku hanya berdiri kaku, tubuhku gemetar. Saat Dimas menghilang di tikungan, air mataku akhirnya pecah. Arman berjalan masuk ke rumah tanpa sepatah kata. Tapi sebelum menutup pintu, ia menatapku dengan mata yang basah, bukan karena amarah lagi, tapi karena kecewa yang terlalu dalam. Aku cuma ingin kamu ingat, Mira, rumah ini dulu dibangun karena cinta. Tapi kalau kamu lebih memilih rasa lain di luar sana, aku gak bisa bertahan sendirian. Malamnya, aku tak bisa tidur. Hujan kembali turun, dan kali ini aku menangis bersamanya. Bukan karena Arman marah, tapi karena aku tahu, aku yang menyalakan api itu sendiri. Api yang awalnya kecil, hangat, tapi kini mulai membakar segalanya yang pernah kupunya. Keesokan harinya, Dimas benar-benar pergi. Kamar kontrakannya kosong, pintunya dibiarkan terbuka. Di dalamnya, hanya tersisa satu hal, sebuah cangkir retak dengan bekas noda teh yang dulu sering kami minum bersama. Aku memegangnya erat, lalu memejamkan mata. Maaf, Dimas, bisikku pelan. Mungkin ini memang jalan yang harus aku tempuh, kehilangan untuk menyadari arti setia. Tapi bahkan ketika aku berkata begitu, jauh di dalam hati, aku tahu bara itu belum benar-benar padam. Ia masih menyala pelan, menunggu waktu untuk kembali membakar sesuatu yang belum selesai. Bara itu belum benar-benar padam. Ia tetap menyala pelan, menyiksa dalam diam. Hari-hari setelah kepergian Dimas terasa hampa. Rumah ini seolah kehilangan suara. Tidak ada lagi suara langkah di teras, tidak ada suara piring yang dicuci di pagi hari.
Hanya ada keheningan yang menggantung di setiap sudut, dingin, menyesakkan, dan menegurku setiap kali aku mencoba tersenyum. Arman semakin jarang di rumah. Pagi-pagi ia sudah berangkat, malam baru pulang. Bahkan saat pulang pun, ia lebih banyak diam. Kadang aku berusaha mengajaknya bicara, tapi jawabannya singkat, nyaris tanpa emosi. Capek, katanya. Hanya itu. Aku ingin memperbaiki semuanya, tapi aku tak tahu harus mulai dari mana. Setiap kali aku mencoba mendekat, aku merasa seperti menabrak dinding yang kubangun sendiri. Suatu malam, aku menemukan Arman duduk di ruang tamu dengan segelas kopi yang sudah dingin. Lampu sengaja ia biarkan redup. "Kamu gak tidur?" tanyaku, berdiri di ambang pintu. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kamu tahu rasanya melihat orang yang kita cinta kehilangan arah, tapi kita gak bisa nolong." Aku menunduk, tak mampu menatapnya. "Aku minta maaf," suaraku nyaris tak terdengar. "Maaf gak akan nyembuhin apa-apa, Mira," jawabnya dengan suara parau. "Kamu mungkin gak sadar, tapi sejak laki-laki itu datang, kamu bukan lagi istri yang sama. Dan aku, bukan lagi suami yang kamu butuhkan." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku ingin memeluknya, tapi tubuhnya kaku. Tatapannya kosong, seolah dinding tak terlihat telah benar-benar memisahkan kami. "Aku cuma manusia, Arman," kataku akhirnya. "Aku kesepian, aku butuh didengar." Ia menatapku, dan untuk pertama kalinya aku melihat air mata di matanya. "Dan aku juga manusia, Mira. Aku lelah dicurigai, tapi lebih lelah lagi kehilangan kamu, sedikit demi sedikit." Malam itu kami sama-sama menangis, tapi tidak saling mendekat. Tangisan kami jatuh di ruang yang sama, tapi hatinya sudah jauh. Setelah ia masuk kamar, aku duduk lama di ruang tamu, menatap pintu yang setengah terbuka. Di luar, hujan turun lagi. Hujan yang sama, yang selalu datang setiap kali hidupku terasa rapuh. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, luka ini bukan lagi sesuatu yang bisa kusimpan. Luka ini sudah menjadi bagian dari diriku sendiri. Aku mencoba menerimanya, menutupi dengan kesibukan, dengan doa, dengan pura-pura kuat. Tapi semesta seolah tak memberiku waktu untuk bernapas. Pagi itu, hujan turun lagi, dan seperti biasanya, setiap kali hujan datang, sesuatu di dalam hidupku berubah. Aku sedang menjemur pakaian di bawah atap saat suara motor berhenti di depan rumah. Seorang tetangga datang membawa amplop coklat. "Ini, Bu Mira, tadi ada yang titip ke saya buat ibu," katanya. Aku menerimanya dengan bingung. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan tangan yang kukenal betul, Dimas. Darahku seolah berhenti mengalir. Dengan tangan gemetar, kubuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar surat, basah sedikit di tepinya, seolah hujan juga sempat menyentuhnya. "Bu Mira, saya pamit benar-benar kali ini. Saya mau pulang ke kampung, bantu ibu yang sakit. Maaf kalau selama ini kehadiran saya bikin ibu susah. Tapi ibu harus tahu, dari semua hal yang saya sesali di hidup ini, mencintai ibu bukan salah satunya. Semoga suatu hari, saat hujan turun, ibu bisa mengingat saya bukan dengan sesal, tapi dengan senyum." Aku menutup mulut, menahan tangis yang langsung pecah. Surat itu kusandarkan di dada, seolah aku bisa memeluk bayangannya dari jauh. Arman keluar dari kamar, melihatku menangis sambil menggenggam surat itu. "Dari siapa?" tanyanya pelan. Aku menatapnya, tak tahu harus menjawab apa. Air mataku semakin deras. Arman menatapku lama, lalu menarik napas berat. "Aku tahu," katanya akhirnya. "Dan entah kenapa, sekarang aku gak marah lagi. Aku cuma capek, Mir, capek berdua tapi selalu terasa sendiri." Aku tak bisa berkata apa-apa. Hanya bisa menatapnya, mencoba memahami kelelahan yang juga aku rasakan. Malamnya, aku duduk di depan jendela, menatap hujan yang masih turun. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara azan Isya, seperti mengingatkanku bahwa waktu terus berjalan, meski hati masih tertinggal di tempat yang sama.
Aku mengambil surat itu lagi, membacanya perlahan, sambil tersenyum getir. Dimas, aku gak tahu apakah hujan ini akan membuatku tersenyum suatu hari nanti, bisikku, tapi aku tahu, setiap tetesnya akan selalu membawa namamu. Di luar, kilat menyambar sebentar. Di balik sinarnya, aku melihat bayanganku sendiri di kaca jendela, seorang perempuan yang tak lagi utuh, tapi sedang belajar menerima luka sebagai bagian dari perjalanan. Dan mungkin, itu juga bagian dari cinta. Cinta yang tak harus memiliki, tapi tetap tinggal di hati tanpa arah. Hari-hari berlalu, dan aku mulai terbiasa menatap langit tanpa nama Dimas di dalamnya. Tapi setiap kali hujan datang, setiap kali aroma tanah basah tercium, kenangan itu selalu mengetuk perlahan seolah tak ingin benar-benar pergi. Arman mulai berubah. Ia tak lagi marah, tapi sikapnya lebih dingin dari sebelumnya. Kami hidup seperti dua orang asing di rumah yang sama. Ia bekerja, aku mengurus rumah, dan kami jarang bicara. Kadang aku rindu pertengkaran, karena diamnya justru lebih menyakitkan. Suatu sore, aku menatapnya saat ia sedang memperbaiki lampu ruang tamu. Arman, panggilku pelan. Ia berhenti sejenak, menoleh tanpa senyum. Apa kamu masih mau berjuang buat rumah ini? Tanyaku dengan suara bergetar. Ia menatapku lama, lalu menghela napas. Aku gak tahu, Mira. Tapi aku juga belum siap pergi. Mungkin, kita cuma perlu waktu. Waktu. Kata itu menggantung di udara, seperti benang tipis yang masih menahan sisa harapan. Aku mengangguk pelan, meski di dalam hati, aku tahu waktu tak bisa menghapus luka, hanya mengajari kita untuk berjalan dengan rasa sakit yang sama. Malamnya, aku duduk di teras, memandangi langit yang bersih tanpa awan. Tidak ada hujan, tidak ada kilat, tidak ada suara langkah. Hanya sunyi. Tapi anehnya, di tengah sunyi itu aku merasa Dimas masih ada, bukan di sisiku, tapi di dalam kenangan yang menolak padam. Dimas, bisikku, menatap bintang. Semoga kamu bahagia di tempatmu. Karena aku di sini, masih belajar berdamai dengan yang hilang. Saat itu juga, Arman keluar membawa 2 cangkir teh. Ia duduk di sebelahku tanpa bicara, hanya menatap langit yang sama. Aku menoleh, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat kelembutan di matanya, kelembutan yang dulu membuatku jatuh cinta. Aku tersenyum kecil. Mungkin langit malam ini memang tanpa Dimas, tapi bukan berarti tanpa cahaya. Karena di sampingku, masih ada seseorang yang diam-diam tetap bertahan, meski hatinya pernah hampir hancur karenaku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa hujan tak lagi menakutkan. Karena aku tahu, meski cinta kadang salah arah, yang benar akan selalu menemukan jalannya kembali. Tapi siapa sangka, jalan itu ternyata penuh batu tajam dan luka yang belum sembuh. Aku pikir, dengan waktu, semuanya akan pulih. Nyatanya, setiap kali aku menatap Arman, aku masih melihat bayangan Dimas di antara celah-celah masa lalu yang tak mau tertutup. Pagi itu aku menyiapkan sarapan, seperti biasa. Aroma kopi dan roti bakar memenuhi dapur. Tapi suasananya sepi. Arman duduk di meja makan, menggulir ponselnya tanpa banyak bicara. Aku dapat proyek baru, katanya tiba-tiba. Tapi harus sering keluar kota. Aku hanya mengangguk. Kapan berangkat? Tanyaku. Besok. Jawaban singkat itu menusuk hatiku. Entah kenapa, aku takut kehilangan dia kali ini, bukan karena cinta, tapi karena rasa bersalah yang masih belum kutebus. Malam harinya, aku memberanikan diri mendekatinya. Arman, ucapku perlahan, aku tahu selama ini aku salah. Tapi aku gak mau terus terjebak dalam masa lalu. Aku cuma pengen kita bisa mulai dari awal. Ia menatapku, matanya redup, seolah menimbang setiap kata. Kamu yakin, Mira? Karena memulai dari awal itu gak bisa kalau masih ada sisa dari yang dulu. Aku tercekat, kata-katanya benar. Aku masih menyimpan sisa, bukan hanya kenangan, tapi rasa yang tak semestinya. Dan itu yang membuatku menangis malam itu, diam-diam, dalam gelap kamar yang dulu hangat dengan cinta. Keesokan harinya,
Arman berangkat. Aku mengantarnya sampai gerbang. Ketika mobilnya melaju menjauh, aku merasa seperti seseorang yang ditinggalkan dua kali, pertama oleh Dimas, dan sekarang oleh kesempatan untuk menebus segalanya. Aku menatap langit, berharap ada tanda. Tapi yang datang hanya hembusan angin pagi dan bayangan hujan yang belum jatuh. Luka itu masih di sana, di dadaku, berdetak pelan tapi pasti, mengingatkanku bahwa cinta bukan sekadar tentang bertahan, tapi juga tentang keberanian untuk melepaskan yang tak lagi bisa diperbaiki. Sore itu, aku duduk di ruang tamu sendirian. Di meja, masih tersisa secangkir teh yang ia buat semalam. Masih hangat, masih ada jejaknya di sana. Aku tersenyum getir karena mungkin, yang benar-benar pulih bukanlah hubungan kami, tapi diriku sendiri yang akhirnya mulai berani menghadapi luka yang belum sembuh. Tapi keberanian itu diuji lagi, ketika langit tiba-tiba muram sore itu. Aroma hujan yang dulu selalu mengingatkanku pada Dimas, kini kembali menembus dinding rumah, seolah memanggil kenangan yang belum sempat kubuang. Aku duduk di dekat jendela, menatap butiran air yang jatuh perlahan di kaca. Setiap tetesnya seperti mengetuk hatiku yang mulai tenang, memaksaku mengingat. Hujan pertama sejak Arman pergi keluar kota. Biasanya, ia akan mengirim pesan, menanyakan apakah aku sudah makan atau sekadar, hujan ya di sana. Jangan lupa tutup jendela. Tapi kali ini, tak ada apa-apa. Hening. Aku mencoba menenangkan diri dengan secangkir teh, tapi genggamanku bergetar. Seolah ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang membuat dadaku sesak tanpa alasan. Malam menjelang, dan suara hujan semakin deras. Aku duduk di ruang tamu, cahaya lampu temaram menyoroti bingkai foto pernikahan kami. Aku memandangnya lama, dan tiba-tiba mataku menangkap sesuatu di balik kaca foto itu, secarik surat, terselip rapi di belakang bingkai. Tanganku gemetar saat menariknya keluar. Tulisan tangan Arman. Jika suatu hari aku harus pergi sebelum kamu sempat benar-benar memaafkan dirimu sendiri, tolong jangan menangis. Karena aku sudah memaafkanmu sejak lama. Dadaku seakan pecah. Air mataku jatuh begitu saja. Aku tak tahu kapan ia menulis surat itu, tapi setiap kata seperti pisau yang lembut menyayat tapi sekaligus menenangkan. Aku menangis lama malam itu, bukan karena kehilangan Dimas, bukan karena takut ditinggalkan Arman, tapi karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar memaafkan diriku sendiri. Hujan belum berhenti, tapi untuk pertama kalinya, aku tak bersembunyi darinya. Aku membuka jendela, membiarkan airnya menyentuh wajahku. Dingin, tapi menenangkan. Terima kasih, Arman, bisikku. Kali ini, aku gak mau lari lagi. Langit tampak kelabu, tapi entah kenapa aku merasa ringan. Karena kadang, hujan datang bukan untuk membawa kesedihan, tapi untuk membersihkan sisa luka yang tertinggal. Dan malam itu, di antara gemuruh dan air mata, aku tahu ini bukan akhir, tapi awal dari diriku yang baru. Tapi rupanya, semesta belum selesai mengujiku. Esok paginya, udara masih lembab sisa hujan semalam. Aku baru saja menjemur bantal ketika ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Halo, suaraku terdengar serak. Dari seberang, terdengar suara perempuan, pelan tapi tegas. Apakah ini Ibu Mira, istri dari Bapak Arman? Jantungku langsung berdebar. Iya, betul. Ada apa, Bu? Ada jeda panjang sebelum suara itu kembali terdengar. Suami Ibu mengalami kecelakaan di perjalanan dinas tadi malam. Aku tak sempat bertanya apapun. Suara di seberang hanya menjelaskan singkat mobil tergelincir karena jalan licin setelah hujan. Arman dibawa ke rumah sakit di luar kota. Kata mereka, kondisinya kritis. Tanganku bergetar hebat, ponsel hampir terlepas. Napasku tersengal, dan sebelum aku sadar, air mataku sudah mengalir lagi, kali ini bukan karena penyesalan, tapi karena takut kehilangan orang yang selama ini diam-diam tetap mencintaiku meski aku sering melukai. Perjalanan menuju rumah sakit terasa seperti mimpi buruk. Jalanan basah, kabut menutupi pandangan, dan setiap kilometer seperti menarik jantungku keluar sedikit demi sedikit.
Aku memandangi foto Arman di layar ponsel, foto yang dulu sering kuabaikan, senyumnya hangat, sederhana, dan tiba-tiba aku sadar, aku belum sempat benar-benar mengucap terima kasih padanya. Sesampainya di rumah sakit, aroma obat langsung menusuk hidung. Aku berlari ke ruang ICU, menembus lorong panjang yang sunyi. Dan di balik kaca bening itu, aku melihatnya. Arman terbaring lemah, wajahnya pucat, tapi masih terlihat damai. Ada selang di hidungnya, dan suara mesin berdetak pelan di sebelah ranjangnya. Aku menempelkan telapak tangan di kaca, air mataku jatuh lagi tanpa henti. Arman, bisikku, suaraku hampir tak keluar. Jangan pergi, aku belum selesai menebus semua salahku padamu. Waktu seakan berhenti di ruangan itu. Aku tahu, sejak malam hujan itu, aku telah menemukan keberanian untuk berdamai dengan diriku sendiri. Tapi pagi ini, aku diuji lagi, karena cinta yang sejati ternyata bukan sekadar memaafkan masa lalu, tapi juga berani berjuang untuk masa depan yang mungkin tak lama lagi akan hilang. Masa depan yang mungkin tak lama lagi akan hilang. Kata-kata itu berputar di kepalaku seperti gema yang tak berhenti. Aku duduk di kursi ruang tunggu, memandangi lampu merah ICU yang menyala. Setiap menit terasa seperti jam, setiap detik seperti ujian sabar yang tak bertepi. Hujan turun lagi di luar. Suaranya menggema di kaca jendela rumah sakit, seperti mengiringi doa-doaku yang tak henti. Tuhan, bisikku lirih, jika aku boleh meminta satu hal saja, tolong beri dia kesempatan. Aku janji, kali ini aku akan jadi istri yang benar-benar mencintai tanpa menoleh ke belakang lagi. Mataku bengkak, pipiku basah. Aku tak peduli lagi bagaimana aku terlihat. Yang kupedulikan hanya satu, Arman, lelaki yang selama ini sabar menanggung luka yang bahkan bukan dia yang membuatnya. Tak lama kemudian, seorang dokter keluar dari ruang ICU. Aku langsung berdiri, hampir terjatuh saking gugupnya. Bagaimana, dok? Tanyaku, suaraku bergetar. Dokter itu menatapku lama, lalu berkata pelan, kondisi suami ibu kritis, tapi dia masih berjuang. Jantungnya sempat melemah, tapi sekarang stabil. Kami akan terus pantau. Aku terisak lega, menutup mulut dengan tangan. Terima kasih, dok, terima kasih. Malam semakin larut. Aku duduk di samping ranjangnya setelah diizinkan masuk sebentar. Melihatnya begitu lemah membuat dadaku sesak. Aku menggenggam tangannya yang dingin, menatap wajah yang dulu sering kubiarkan berbicara sendiri. Arman, bisikku, aku minta maaf. Aku terlambat menyadari betapa besar cintamu. Aku sibuk mengejar bayangan orang yang bahkan gak pernah benar-benar punya niat menetap. Sementara kamu selalu di sini, menungguku pulang. Air mataku jatuh ke punggung tangannya. Untuk sesaat, aku merasa jemarinya bergerak pelan. Sangat pelan, tapi cukup untuk membuatku percaya bahwa ia mendengar. Aku menunduk, mencium tangannya. Tolong bertahan, kalau bukan demi aku, setidaknya demi semua kenangan yang pernah kita perjuangkan. Aku janji, kalau kamu bangun nanti, aku gak akan pernah biarkan kamu merasa sendirian lagi. Lampu-lampu di ruang ICU berpendar lembut, mesin detak jantung terus berdenting pelan seperti musik dari langit. Dan di antara hidup dan pergi, aku menyadari satu hal, kadang Tuhan menunda keajaiban, bukan karena ia lupa, tapi karena ia ingin kita benar-benar tahu bagaimana rasanya kehilangan sebelum diberi kesempatan kedua. Aku menatap wajahnya sekali lagi, lalu berbisik pelan di telinganya, aku pulang, men, pulang ke hati yang seharusnya kutinggali sejak awal. Kata-kata itu masih menggetar di bibirku saat fajar mulai merayap di balik tirai ruang ICU. Aku belum tidur semalaman. Tangan Arman masih kugenggam erat, takut jika kulepaskan, hidupnya juga akan ikut pergi bersama udara pagi yang dingin. Suara mesin di samping ranjang berdetak teratur, tapi lemah. Aku menatap wajahnya yang pucat, kulitnya dingin di bawah jemariku. Kamu dengar aku, kan, men? Bisikku. Aku sudah pulang. Sunyi. Tak ada jawaban selain bunyi hujan tipis di luar jendela. Tapi tiba-tiba, detak jantung di monitor berdetak sedikit lebih cepat.
Aku menegakkan badan, napasku tercekat. Tanganku mencengkeram jemarinya yang mulai hangat. Arman, panggilku lagi, kali ini dengan air mata yang sudah tak bisa kutahan. Kelopak matanya bergerak pelan, lalu sedikit terbuka. Aku terisak, dunia serasa berhenti sejenak. Tatapan itu meski lemah, tapi hangat dan nyata. Mira, suaranya serak, hampir tak terdengar. Tapi cukup untuk menghancurkan semua dinding di hatiku. Ya Tuhan, Arman. Aku menunduk, mencium tangannya berulang kali. Kamu sadar, kamu dengar aku, kan? Aku di sini, men, aku di sini. Ia tersenyum samar, meski wajahnya masih pucat. Aku dengar, kamu bilang, kamu pulang. Tangisku pecah. Aku menunduk di dadanya, menahan semua rasa yang selama ini kutekan. Maafkan aku, Arman. Aku butuh waktu lama untuk sadar, tapi aku sungguh cinta sama kamu. Aku cuma takut, dulu aku gak tahu caranya menjaga. Arman mengangkat tangannya pelan, menyentuh rambutku. Kita semua pernah salah, Mir. Tapi cinta, kalau masih ada, selalu bisa diperbaiki. Aku menangis makin keras, tapi kali ini bukan karena sedih melainkan karena syukur. Karena Tuhan ternyata masih memberiku kesempatan kedua. Kesempatan untuk mencintai dengan benar, tanpa bayangan masa lalu yang mengekang. Dan di tengah tangisku, ia berbisik lagi, jangan pergi lagi, ya. Aku menggeleng cepat, aku gak akan kemana-mana. Aku sudah pulang, men. Untuk selamanya. Di luar, hujan mulai berhenti. Cahaya matahari menembus jendela, menimpa wajahnya yang perlahan mulai berwarna. Dan di momen itu, aku tahu keajaiban bukan hanya tentang hidup yang diselamatkan, tapi tentang hati yang akhirnya pulang ke tempat yang seharusnya ia berada sejak awal, adalah rumah ini, rumah kecil dengan dinding yang pernah menjadi saksi pertengkaran, air mata, dan kini keheningan yang menenangkan. Sudah sebulan sejak Arman keluar dari rumah sakit. Tubuhnya masih lemah, tapi matanya kembali bersinar seperti dulu. Senyum yang sempat hilang kini kembali menghiasi setiap pagi kami. Aku menyiapkan teh hangat di meja ruang tamu. Hujan turun perlahan di luar, tapi kali ini tak ada rasa takut, tak ada kenangan yang melukai. Hujan kini menjadi doa-doa yang menandai bahwa kami sudah melewati badai, dan berhasil bertahan. Arman duduk di kursi rotan kesukaannya, membaca koran dengan kacamata yang sedikit miring. Aku memperhatikannya diam-diam, lalu tersenyum. Kamu kelihatan 10 tahun lebih tua, kataku sambil terkekeh. Ia menoleh, pura-pura cemberut. Kalau aku 10 tahun lebih tua, berarti kamu juga. Kami tertawa. Tawa yang sederhana, tapi rasanya seperti musik yang memulihkan segalanya. Setelah lama terdiam, aku berkata pelan, terima kasih, men. Karena gak pernah benar-benar pergi. Karena masih mau bertahan, bahkan ketika aku sendiri hampir menyerah. Ia menatapku dalam, lalu menjawab lembut, cinta itu bukan tentang siapa yang paling sempurna, Mir. Tapi siapa yang tetap memilih untuk tinggal, meski semuanya pernah hancur. Air mataku kembali jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih. Ini air mata bahagia, air mata dari seseorang yang akhirnya menemukan rumahnya, bukan di dinding, bukan di tempat, tapi di hati seseorang yang tetap mencintai meski sempat dilukai. Kami duduk berdua dalam diam. Di luar, hujan berhenti. Matahari mulai muncul perlahan, menembus tirai, menimpa wajah kami berdua. Arman meraih tanganku, menggenggamnya erat. Janji satu hal, Mir, katanya pelan. Apa? Kalau nanti hujan turun lagi, jangan bersembunyi. Buka jendela, dan biarkan hujan itu masuk. Karena kita udah tahu, bukan setiap hujan berarti perpisahan. Aku mengangguk, tersenyum dengan air mata yang menetes. Dan di saat itu, aku sadar cinta kami mungkin tak sempurna, tapi nyata. Dari luka yang dalam, dari air mata yang tak terhitung, kami belajar cara baru untuk mencintai. Rumah ini kini bukan lagi tempat yang sunyi. Ia berdenyut lagi, bernyawa lagi, karena di dalamnya, dua hati yang dulu hancur kini berdetak dalam irama yang sama. Dan untuk pertama kalinya,
aku tak lagi takut pada hujan. Karena aku tahu, setiap tetesnya kini membawa cerita tentang kami, tentang luka yang disembuhkan, tentang cinta yang kembali pulang, dan tentang rumah yang akhirnya hidup kembali. Kadang, perjalanan paling panjang bukanlah yang ditempuh dengan langkah kaki, tapi dengan hati, dari luka menuju pengampunan, dari kehilangan menuju cinta yang baru. Dan saat seseorang benar-benar pulang, bukan tubuhnya yang kembali, tapi jiwanya.